Ke Cina dan Jepang dalam 1 hari? Hah, gimana caranya? Ayo kita langsung ke sana. Tunggu. Hai sobat CDF, ayo kita langsung berangkat. Hai sobat CDF. Tak perlu tunggu-tunggu lagi, ayo cepat. Hai sobat CDF, ayo kita langsung berangkat. Hai sobat CDF, semoga bermanfaat. Hai sobat CDF. Kalau kalian sering ke PIK, pasti pada kenal kan sama kawasan Pancoran, tempat yang asik buat hunting kuliner dan hangout. Tapi hari ini kita kesini bukan buat makan, tapi karena ada yang baru lagi nih di PIK, yang menurut kita rekomen banget buat dikunjungi. Namanya Galeri Budaya Tionghoa Indonesia atau disingkat GBTI. Lihat dari fasadnya aja udah gaya peranakan banget. Warna salemnya cantik ya. Begitu masuk, kita langsung disambut area lobi registrasi yang didominasi material kayu yang memberi suasana hangat. Harga tiketnya Rp50.000 untuk dewasa dan untuk anak-anak atau pelajar cuma Rp35.000. Setelah beli tiket, kita akan diarahkan ke lantai 2. GBTI ini baru resmi dibuka buat umum sejak Januari 2026. Begitu masuk ke zona pertama atau ruang kedatangan, kita bakal langsung tercengang sama instalasi videonya. Konsepnya unik, animasi diproyeksikan ke hamparan kain yang berbentuk seperti gulungan sutra di zaman kekaisaran China zaman dahulu. Animasinya menampilkan beberapa public figure keturunan Tionghoa yang punya kontribusi besar untuk Indonesia, seperti Susi Susanti dan Chrisye. Selain itu, isi dari ruang kedatangan ini bercerita tentang perjalanan panjang sejarah Indonesia dan bagaimana komunitas Tionghoa hadir, bertahan, hingga berkontribusi besar di tengah perjalanan bangsa ini. Zona berikutnya adalah ruang kesaksian, bernarasi tentang berbagai tantangan yang dihadapi komunitas Tionghoa di Indonesia. Kita bisa melihat berbagai koleksi yang identik dengan peranakan Tionghoa seperti foto-foto jadul, altar, peralatan sembahyang, dan berbagai perabot lainnya. Masih di ruangan yang sama, selanjutnya ada zona ruang keakraban. Suasananya lebih hangat. Di ruang keakraban ada instalasi yang paling kita suka, yaitu replika makanan khas Indonesia yang ternyata lahir dari akulturasi budaya Tionghoa. Ada bakso, onde-onde, soto, biji salak, dan lain-lain. Di sini juga tersedia games interaktif yang bikin makin betah, terutama buat pengunjung anak-anak. Sebagai keturunan Tionghoa, display yang paling menyentuh buatku adalah display yang menampilkan nama-nama marga Tionghoa di Indonesia. Instalasi ini terasa powerful sekali mengingat pada masa Orde Baru, warga keturunan Tionghoa dilarang untuk menggunakan nama Tionghoa. Selesai dari pameran tetap, masih ada pameran tematik yang bisa kita kunjungi. Saat kita datang, judul pameran yang ditampilkan adalah Tidak Sama Dengan. Pameran ini mengajak pengunjung untuk merefleksikan isu identitas dan keberagaman. Kita disuguhkan karya-karya hebat dari seniman Tionghoa Indonesia seperti FX Harsono, Edita Atmaja, Melianta Mulyawan, dan Yaya Sung. Karya-karya mereka merupakan karya visual yang merepresentasikan tentang pengalaman menjadi berbeda di tengah masyarakat. Sebagai catatan, GBTI ini buka setiap hari Kamis sampai Minggu, jam 12 siang sampai jam 9 malam. Gimana? Menarik kan? Agar otentik, tim desain mereka survei banding ke Museum Peranakan Singapura dan Penang loh. Bagi yang penasaran, kalian bisa tonton video kita di Museum Peranakan Singapura dan juga Penang. Juga disediakan meja-meja interaktif buat main permainan tradisional asal Tionghoa. Setelah puas menjelajah, kita turun kembali ke lantai 1. Oh ya, kalau kalian bawa orang tua, di sini ada fasilitas liftnya. Desain liftnya estetik banget ya, klasik dan terasa mewah. Di lantai dasar ini juga ada replika warung tradisional yang langsung bikin kita berasa time travel ke zaman dulu.
Sebelum pulang, kita cobain dulu toilet berbayar di Pancoran Peak ini. Tarifnya Rp5.000 sekali masuk dengan pembayaran cash dan kris. Toilet ini ber-AC loh, hahaha. Ruangannya cukup sempit tapi bersih. Dari Pancoran Peak, kita melipir sedikit ke Peak 2. Kita mau ke Taman Doa Our Lady of Akita yang lagi viral. Secara visual, arsitekturnya kental banget dengan gaya khas Jepang melalui dominasi material kayu dan bentuk atap yang melengkung indah. Tempat ini tidak hanya digunakan untuk ibadah, tapi juga wisata. Jadi yang bukan beragama Katolik juga boleh berkunjung. Di sebelahnya ada area retail juga. Kita mau cobain si salty cucat. Kita cobain yang sea salt iced tea dan cream brulee milk tea. Yummy! Salfok sama packagingnya yang unik-unik. Selanjutnya kita mau foto-foto sama patung Maneki Neko alias kucing pembawa keberuntungan. Juga ada patung Hachiko. Konon ini mirip banget loh sama yang aslinya di Jepang. Bagi yang ingin beribadah, di sini ada kapel yang buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Kalau yang hanya datang untuk wisata bisa jalan-jalan di area tamannya, menikmati suasana tenang dan danaunya. Ke Peak nggak afdol rasanya kalau nggak ke pantai, jadinya kita meluncur ke kawasan Land End. Land's End ini adalah kawasan tepi pantai yang dipenuhi deretan kafe dan restoran dengan view langsung menghadap ke laut lepas. Kita akhirnya milih makan di restoran Singapura, kopitiam bergaya Singapura. Cuma ya itu, waiting listnya panjang guys. Karena udah malam dan lapar banget, akhirnya kita nggak bikin konten di sini. Nah, gimana jalan-jalannya hari ini? Semoga bermanfaat.